Oke, kembali lagi sahabat RSPB dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini kita kembali ke podcast RSPB dengan tajuk Meet the Expert. Ya, kali ini kita kedatangan narasumber nih, dokter spesialis jantung kita yang senior dan ya pasiennya luar biasa banyak ya. Selamat datang Dokter Iqbal di studio podcast RSPB. Gimana dok kabarnya dok? Baik ya dok ya. Kali ini dok kita akan coba berdiskusi ringan lah dok ya, karena penyakit jantung ini masih ibaratnya kalau kita bilang baik ya nggak baik dok ya, cuman sudah semakin populer dalam pengertian penderitanya semakin banyak ya. Agak menjadi perhatian di era-era sekarang dok, khususnya di era pandemi pandemi COVID ya, dimana kita fokus menjalankan prokes, tetapi resiko terhadap penderita-penderita jantung khususnya terkena COVID juga cukup tinggi dokter, seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan dok dari para sobat RSPB di luar sana, kalau kita bilang para netizen lah dok ya. Para netizen, mereka tuh khususnya yang kita bilang sudah punya penyakit itu dok, ya, punya penyakit jantung. Mereka bertanya apakah COVID ini sendiri itu lebih mudah terserang bagi para penderita penyakit jantung, atau justru penyakit jantung itu sendiri diperberat karena ada COVID yang masuk ke dalam tubuh mereka dokter. Nah, kira-kira sama nggak sih dok persepsinya? Apakah memang para penderita penyakit jantung ini lebih rentan, atau memang sama saja dengan populasi manusia lain yang tidak punya riwayat penyakit jantung? Dan juga apakah memang COVID ini sendiri diperberat karena orang itu punya penyakit jantung dok? Ini kan dua hal yang berbeda ya dok ya. Nah, tapi mereka ini kadang-kadang punya ketakutan, kekhawatiran yang ibaratnya jadi berlebihan gitu dok. Nah, ini yang harus kita benarkan dok persepsinya. Nah, menurut dokter Iqbal sendiri sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang selama ini pasti menangani COVID juga dok ya? Ya benar. Walaupun tidak sespesifik dokter-dokter yang lain gitu dok. Nah, kira-kira dokter Iqbal seperti apa dok tanggapannya dok? Baik, terima kasih Dokter Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat RSPB. Jadi pada hari ini kita berdiskusi ya mengenai penyakit jantung. Nah, yang ditanyakan Dokter Tian tadi, apakah pasien penyakit jantung ini lebih rentan terkena COVID dibandingkan individu yang tanpa penyakit jantung? Yeah. Jadi sebenarnya sama. Risiko untuk terkena COVID-19 bagi setiap individu itu sama. Jadi mau punya penyakit jantung, diabetes, atau sakit apapun untuk kena COVID sama. Cuman gejalanya, kalau terkena COVID, nah individu yang punya penyakit jantung, itu gejalanya biasanya lebih berat daripada masyarakat umum yang tanpa penyakit bawaan ya, seperti penyakit jantung, diabetes, atau penyakit paru lainnya ya. Jadi individu dengan penyakit jantung itu resiko untuk COVID-nya, untuk penyakitnya sendiri bertambah berat dengan adanya COVID sangat tinggi. Jadi COVID itu bisa memperparah penyakit jantungnya, satu. Yang kedua, COVID-nya sendiri kalau ada sakit jantung, gejala COVID-nya bertambah berat. Munculnya tambah berat gejalanya. Jadi biasanya gejalanya pada orang yang tanpa adanya komorbid, tanpa adanya penyakit penyerta seperti penyakit jantung, mungkin hanya sakit leher, badannya pegel-pegel, lemas saja, atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Tapi begitu COVID menyerang orang dengan penyakit jantung, itu bisa gejalanya lebih berat ya dibandingkan orang tanpa penyakit jantung tadi. Dan penyakit jantungnya sendiri yang sebelumnya mungkin gejalanya ringan aja,
atau tidak ada bergejala penyakit jantungnya karena COVID ini penyakit jantungnya tambah berat. Nah, itu dia. Jadi COVID itu bisa memperberat penyakit jantung, itu pasti. Pasti. Kemungkinan besar seperti itu memang. Nah, kalau dok, dari penyakit jantungnya sendiri dokter, pada saat seseorang itu terserang COVID, apakah gejalanya ini, kan tadi dokter sampaikan ada orang yang dengan COVID-19 itu tidak bergejala, tetapi pada saat dia menderita atau ada penyerta atau ada komorbid penyakit jantungnya, justru penyakit jantungnya ini yang muncul lebih banyak keluhannya dokter. Nah, ini yang kita tangani ini apakah lebih dititik beratkan ke kondisi jantungnya atau COVID-nya sendiri dok, menurut dokter Iban? Tentunya dua-dua ya, secara bersamaan kita obati penyakit jantungnya itu sendiri maupun COVID-nya. Karena demam saja sebenarnya, demam aja itu bisa memperberat penyakit jantung, apalagi gagal jantung. Ya, karena setiap penambahan suhu 1 derajat itu denyut jantung itu meningkat 20%. Lebih tinggi. Jadi bagi penderita penyakit jantung, apalagi gagal jantung yang cadangan jantungnya sudah menipis, yang sehari-hari cadangan jantungnya itu sudah dipakai secara maksimal pada penderita gagal jantung, demam saja bisa memperberat. Apalagi kalau ada COVID. Tentunya penyakit jantungnya yang sebelumnya gejalanya tidak terlihat, malah terlihat. Baik. Dan COVID-nya sendiri pada pasien dengan penyakit penyerta, COVID-nya itu sendiri gejalanya bisa lebih berat. Jadi jantungnya tambah berat, COVID-nya sendiri gejalanya lebih berat. Jadi memang tapi tidak semua ya. Ada beberapa pasien saya lihat mampu menangani dengan baik ya. Nah, tapi mayoritas memang COVID-19 pada penderita dengan adanya penyakit penyerta, termasuk penyakit jantung, itu gejalanya umumnya lebih berat dibandingkan masyarakat tanpa penyakit penyerta. Wah, memang ya ibaratnya memang COVID ini juga jadi sumber masalah baru lagi dok ya dari bagi penyakit orang-orang dengan penyakit jantung. Dok, sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan COVID-19 dan penyakit jantung. Nah, beberapa hari yang lalu kan kita dengar nih dok di media sosial kabar ada pemain bola dari Denmark tiba-tiba pada saat pertandingan tersungkur, tapi bisa diselamatkan. Dok. Saya baca tuh bisa diselamatkan. Kemudian ada mantan atlet bulu tangkis kita ya, usia masih muda, lagi olahraga juga dok. Kemudian akhirnya meninggal dan diduga mungkin kedua peristiwa itu karena serangan jantung dok, ya kan dok, karena memang belum ada berita detailnya, tetapi kan diduga. Nah, kaum milenial ini kan mulai berpikir ya dok, sekarang mereka itu dua contoh public figure olahraga yang terkenal lah ya di dunia sama di Indonesia. Mereka berpikir Siang masih muda, olahraga oke gitu dok. Penyakit aneh-aneh mereka kan pasti di medical check up rutin, tidak ketahuan dok. Nah, tanggapan dokter nih dok, kan kita nih mau memberikan edukasi nih, jangan sampai di luar ini punya pikiran yang nggak bagus nih. Nggak olahraga juga nggak apa-apa kok, buktinya yang olahraga juga yang muda nih juga kayak gitu, ya kan? Berarti kan semua orang punya resiko itu dok. Nah, kalau dari kacamata dokter spesialis jantung dok, menanggapi isu itu yang berkembang, kira-kira apa dok tanggapannya? Apakah memang penyakit jantung ini nggak bisa dicegah atau bisa diketahui secara dini dalam pengertian, saya kalau lagi olahraga tanda-tanda awal nih bakal kayak gini nih, kira-kira ada nggak sih dok kayak gitu? Atau ya memang yang kita khawatirkan serangan jantung tuh ya mendadak gitu dok. Gimana dok tanggapannya? Betul. Jadi memang dalam waktu seminggu terakhir ini ada 2 orang figur atlet yang sangat populer ya. Yang satu pemain tim nasional Denmark di Piala Eropa, yang satu mantan atlet kita pemenang medali emas di Olimpiade ya. Nah, yang jelas kita belum tahu pasti ini penyakit jantungnya apa. Tapi kemungkinan besar
dua-dua ini ada penyakit jantungnya. Jadi banyak penyakit jantung ya. Yang paling sering menimbulkan kematian mendadak itu penyakit jantung koroner nomor 1. Yang kedua ada kelainan pada otot jantung yang menyebabkan seseorang itu rentan untuk mengalami gangguan irama jantung. Nah, kalau yang kasus pertama, yang pemain tim nasional Denmark itu, beliau itu memang jantungnya berhenti. Terkonfirmasi memang di lapangan, jantungnya berhenti dan dilakukan 1 kali kejut jantung, kejut listrik jantung. Baru irama jantungnya kembali normal. Dan itu dia itu jantungnya berhenti sekitar 3 menit. Nah, yang kedua kita nggak tahu ceritanya ini karena data lengkapnya kita nggak ada. Tapi mantan atlet nasional kita tuh kemungkinan besar kena serangan jantung. Seperti halnya kalau kita ingat dulu mantan pelatih Persiba Bang Jun. Ya itu juga lagi main bola itu, tapi main bolanya bukan pertandingan resmi ya. Main bola sesama teman, kalau nggak salah saya itu juga meninggal. Almarhum Benyamin, almarhum Basuki. Nah ini kemungkinan besar semuanya dari penyakit jantung koroner karena mayoritas serangan jantung atau henti jantung mendadak itu karena penyakit jantung koroner, termasuk almarhum Haji Mas Said, Ricky Johannes, ya, dan banyak public figure yang lainnya. Mungkin masih ingat, kalau saya masih ingat ada 1 orang dulu pemain bola juga, usia 23 tahun malah, pemain Liga Inggris juga, itu jantungnya sempat berhenti selama 78 menit. 78 ya, tapi berhasil diselamatkan. Nah, ternyata dia itu ada kelainan pada otot jantungnya yang mempermudah dia untuk terkena gangguan irama jantung ya. Nah, ini kasusnya langka sebenarnya ya. Bukan berarti ini jangan olahraga. Nanti kalau olahraga resiko. Ya, banyak tuh kasus-kasus kita lihat itu lagi main bulu tangkis asik-asik, happy-happy dengan teman main bulu tangkis tiba-tiba tersungkur di lapangan dan tidak tertolong. Banyak kasusnya, bukan 1-2, bukan banyak. Nah, inilah perlunya bagi kita yang ada faktor risiko. Nah, itu untuk misalnya ada risiko diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Sebelum olahraga yang berat, kita check up terlebih dahulu. Ya, nggak ada salahnya kita check up tuh lebih bagus. Ya. Yang kedua, olahraga tuh jangan terlalu diforsir, sesuai dengan kemampuan tentunya. Yang mantan atlet itu nasional kita, kalau saya baca di koran, itu badannya sebenarnya sudah tidak kurang nyaman, kurang enak sebenarnya badannya. Jadi orang tuanya sudah sebenarnya menganjurkan dia untuk tidak bermain bulu tangkis pada saat hari itu ya. Ya itu menurut berita yang saya baca di surat kabar ya. Tapi ya kita nggak tahu juga ya apa benar begitu apa enggak. Pertama kita olahraga tuh harus saat fit tentunya. Saat tubuh kita bugar. Jangan kita kurang tidur memaksakan diri untuk olahraga atau kurang fit kita olahraga, itu nggak perlu. Kita olahraga buat sehat, bukan untuk mencari penyakit tentunya ya. Jadi saat tubuh kita fit, seger, sehat, baru kita melakukan kegiatan olahraga. Kalau enggak ya tidak usah. Nah, yang kedua, kalau usianya sudah lanjut, misalnya usia di atas 40, nah ini sebelum olahraga yang kompetitif, kita dari Perhimpunan Ahli Jantung sangat menganjurkan untuk treadmill. Kalau olahraga kompetitif seperti main futsal tentunya ya, bulu tangkis ya, kecuali kalau mau jalan-jalan santai. Tapi jalan santai sih resikonya lebih kecil. Sepeda aja kita lihat yang tidak terlalu berat, kejadian kira-kira 1 bulan lalu ada yang meninggal lagi main sepeda ya, kalau nggak salah di Jawa Timur ya. Ada yang meninggal lagi main sepeda. Jadi resiko kena serangan jantung saat olahraga itu ada. Cuman cara kita meminimalisir, kita harus rajin check up dulu. Apalagi kalau olahraganya berat ya. Tapi kalau olahraga ringan, jalan kaki aja ya nggak perlu. Tapi tidak ada salahnya kalau kita udah usia di atas 40, kita check up lah ke dokter jantung. Minimal kalau kita rajin olahraga, kita treadmill aja untuk melihat bahwa memang kita ada resiko untuk penyakit jantung koroner atau tidak ya. Itu lebih bagus screening ya, itu sangat bagus ya untuk melihat faktor-faktor resiko, periksa darah ya dan sebagainya ya. Jadi memang sebenarnya nggak ada yang perlu ditakuti dengan olahraga itu sendiri ya dok. Tetapi harus lebih mawas diri lah ya. Betul. Pada saat kita memasuki tahapan usia tertentu, ada resiko olahraganya juga harus dikelola dengan baik ya dok. Benar. Misalnya tadi yang dokter sampaikan, kalau di atas 40 masih olahraga bulu tangkis, masih futsal atau sepeda yang
durasinya lama gitu dok ya, tidak ada salahnya untuk periksa kesehatan jantungnya. Betul dok, sekali ya. Medical check up tersebut. Nah, tadi dokter kan sampaikan ada dugaan kuat mereka serangan jantung tipenya kemungkinan besar penyakit jantung koroner dok. Berarti kan dicurigai misalnya ada sumbatan dok, ya, di pembuluh darah jantung. Nah, pada saat mungkin dari pengalaman dokter dok, apakah setiap sumbatan di pembuluh darah jantung koroner itu pada titik tertentu atau pada titik sumbatan di berapa persen dok baru muncul keluhan, atau di awal-awal sudah kayak, ya pasti kan keluhannya macam-macam dok ya, ada yang kayak rasa pusing, ada yang langsung nyeri dada atau bahkan yang sesak gitu ya dok. Nah, kadang-kadang kan orang juga perlu mawas nih dok, misalnya dia nih sampai yang batas di mana gitu dok, apakah memang sumbatan yang minimal pun terkadang sudah ibaratnya resikonya lebih bahaya seperti itu dok. Kalau dari pengalaman dokter seperti apa dok? Jadi penyakit jantung koroner itu baru menimbulkan gejala jika penyempitan pada pembuluh darah jantungnya itu lebih besar sama dengan 70%. Tapi pada pembuluh darah tertentu, terutama pada pembuluh darah kiri, itu 50 sebelah kiri depan, itu 50% aja sudah bisa menimbulkan gejala. Ya, nah, gejalanya apa? Gejala paling sering itu adalah nyeri dada saat aktivitas. Ada orang yang bukan nyerinya di dada, tapi nyeri di ulu hati, seperti sakit mah, mual-mual gitu dok ya? Iya, kayak masuk angin. Ada yang keluhannya nyeri rahangnya, rasa kram, kaku. Saya punya beberapa pasien saat dia aktivitas, dia rahangnya kram, kaku. Dia udah berobat ke dokter gigi, ke dokter THT, segala macam. Terakhir ke dokter jantung, ke saya kebetulan. Nah, karena kita sudah pernah dapat kasus seperti itu sebelumnya, dan memang di literatur, di kepustakaan, salah satu gejala dari penyakit jantung koroner itu adalah kram di rahang saat aktivitas. Nah, begitu kita periksa, ternyata memang terbukti mengidap penyakit jantung koroner. Tapi gejala yang paling umum itu adalah nyeri dada, rasa berat, seperti ditekan, menjalar sampai ke punggung. Bisa sampai ke leher, ke rahang, lehernya rasa tercekik. Itu gejala yang khas dari penyakit jantung koroner. Tapi nggak semua seperti itu. Ada yang cuma nyeri dada aja. Ada yang nyeri di belikat aja, ada yang lehernya aja rasa tercekik. Jadi masing-masing individu itu beda ya, nggak sama. Tapi paling sering tuh nyeri di dada, memang paling sering. Nah, itu kalau yang ringan. Tapi kalau yang serangan jantung tadi, kalau serangan jantung itu 50% fatal. 50% fatal. Jadi seperti kasus almarhum yang mantan pemain atlet nasional kita. Ya, itu salah termasuk yang kena fatalnya itu. Jadi 50% itu kematian terjadi dalam 2 jam pertama sejak serangan jantung. Nah, itu angkanya sangat tinggi memang ya. Iya, bahaya juga. Nah, ya berbahaya memang. Makanya sebenarnya di tempat-tempat olahraga itu sebenarnya harus ada alat kejut listrik jantung sebenarnya. Dan petugas di situ harusnya dilatih ya. Seperti di maskapai internasional tuh yang penerbangan jarak jauh tuh mereka punya itu defibrilator, alat kejut listrik jantung. Di Jepang di bandaranya itu banyak itu, setiap jarak kalau nggak saya salah setiap 500 meter atau 1 kilometer tuh ada alat kejut listriknya, dan petugas di situ di bandara dilatih memang. Jadi sebenarnya salah satu cara untuk mencegah ini, ya tempat-tempat olahraga yang ramai dikunjungin masyarakat memang harus ada itu alat ini ya. Di bandara kita ada, saya lihat di Bandara Sams ya, Spinggan ada itu alat kejut listrik itu. Nah, tapi nggak cukup hanya di bandara sebenarnya ya. Di tempat-tempat ramai yang dikunjungi sebenarnya wajib ada ya. Karena ini merupakan pertolongan pertama. Karena kalau kita nggak melakukan apapun di waktu 5 menit pertama itu biasanya angka keselamatannya itu lebih kecil ya, angka survivalnya, keselamatannya lebih rendah. Makin lama dilakukan kejut listrik ya, angka keberhasilannya makin kecil ya. Jadi untuk mengembalikan seseorang dari henti jantung untuk kembali normal, makin lama kita lakukan tindakannya, ya makin lama angka keberhasilan makin kecil ya. Baik dok, ini juga ada
bukan mitos ya dok ya, tapi semacam sering kita temukan ya, khususnya kami nih dokter umum di lapangan gitu kan, kalau ada pasien datang berobat atau kontrol, kita kan sering menanyakan, oh ada riwayat penyakit jantung gitu ya. Terus karena kita juga nggak punya data, misalnya di pasien baru nih dok, tapi berobat dengan keluhan, dengan gejala yang spesifik ke arah penyakit jantung misalnya. Terus kita tanyakan beberapa obat-obatan yang sudah sering mereka konsumsi gitu ya. Mereka menyebutkan tidak tahu merek dok, tapi mereka menyebutkan sebagai obat pengencer darah. Nah, yang sering berkembang itu apakah memang dok penyakit jantung atau khususnya penyakit jantung koroner lah ya dok kita bilang. Itu memang pasien-pasien ini darahnya kental atau memang apa dok? Kenapa mereka menyebutkan ini pengencer darah? Iya. Kira-kira kenapa dok bisa berkembangnya kok pengertian mereka ini pengencer darah gitu? Sedangkan treatment jantungnya kan banyak tuh dok. Betul. Gimana dok? Jadi memang salah satu pilar utama pengobatan pada penderita penyakit jantung koroner adalah memberikan obat pengencer darah. Dalam bahasa Inggris bilang blood thinning medicine. Jadi memang obat pengencer darah ya. Karena apa kita berikan ini? Obat pengencer darah ini mencegah supaya darahnya nggak mudah menggumpal. Karena penderita penyakit jantung koroner ini ada resiko pecah plak pada pembuluh darah. Jadi jantung koroner ini terjadi karena adanya plak. Plak-plak kolesterol ya ngendap di dinding pembuluh darah. Nah, plak-plak itu bisa pecah. Kalau plaknya pecah, seperti halnya luka di tempat kita, terjadi penggumpalan darah di situ. Nah, obat pengencer darah tadi mencegah supaya jangan terjadi penggumpalan darah bila plaknya pecah. Jadi bukan berarti penderita penyakit jantung koroner itu darahnya kental. Kita berikan obat pengencer darah, bukan. Tapi dia untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah jika plaknya pecah. Itu sebenarnya tujuannya ya. Jadi jadi bukan karena darahnya yang kental. Nggak bisa disetop dong dok obat-obat seperti itu dok. Atau gimana dok? Ya, obat pengencer darah ini saya bilang tadi pilar utama. Jadi memang ini kalau penderita penyakit jantung koroner sudah divonis dengan diagnosa tersebut, ya harus minum obat pengencer darah seumur hidup. Seumur hidup ya dok? Ya, karena kan sering juga kita jumpai mereka ini kan datang ke emergensi rumah sakit dengan keluhan nyeri dada, begitu kita tanya ya karena banyak yang bosen minum obat ya karena pengetahuannya juga terkait dengan penyakitnya dok ya, mungkin treatmentnya juga mungkin dia paham dok, cuman karena hampir tiap bulan kontrol makan obat tiap hari itu baru satu jenis, sedangkan penyakit yang lainnya atau penyebab yang mendasarinya juga pasti dikontrol kan dok ya. Betul. Itu. Nah dok, kembali lagi ke terkait dengan COVID nih dok, pada pasien-pasien penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner lah dok ya, ataupun penyakit jantung yang lain. Nah, mulai tahun ini kan kita sudah menggalakkan vaksinasi dok, COVID-19. Ada beberapa kebijakan, beberapa ketentuan yang boleh diberikan pada orang-orang tertentu, ada yang menjadi kontraindikasi pemberian vaksin. Nah, dari Kolegium Dokter Spesialis Penyakit Jantung ini kan juga ada beberapa himbauan atau catatan dok ya. Tadi saya juga sempat ketemu pasien dok di Poli, ya usia pasti di atas 60, rata-rata yang di Poli yang saya datangin itu bertanya, dok saya ini ada riwayat jantung, ada riwayat penyakit paru juga, atau mereka terdiagnosa sebagai PPOK dokter. Nah, beberapa kali batal vaksin dokter, batal vaksin karena beberapa kali kontrol juga tidak direkomendasikan kayak gitu ya dok. Nah kalau dari dokter sendiri dok, melihat pasien-pasien jantung koroner ini yang masih masih kita bilang batas amannya lah dok ya, batas amannya mereka ini bisa vaksin atau
diizinkan untuk imunisasi COVID-19 ini yang seperti apa sih dok sebenarnya dok? Karena kan cukup banyak sekali ini kita temukan pada saat mereka sudah diberikan surat rekomendasi, sudah diperiksa, tiba-tiba pada saat screening lagi mereka tidak diizinkan vaksin karena tiba-tiba kita sebagai dokter verifikatornya bertanya ke mereka, saya tiba-tiba ada sesak tadi malam nih dok, betul. kayak gitu. Nah, padahal sebelumnya misalnya dalam waktu 3 bulan sebelumnya nggak ada keluhan tuh dok gitu. Nah itu gimana dok menyikapinya? Karena dia juga pasien ini jadi khawatir gitu, dok saya harus gimana ya dok? Ada nggak sih yang bisa saya lakukan? Saya bilang ke pasien saya ya prokesnya aja pak selama itu ditunda vaksinnya. Nah kalau dari dokter gimana dok? Ya. Jadi dari Perhimpunan Ahli Jantung se-Indonesia sudah mengeluarkan pedoman ya untuk vaksinasi COVID-19 pada penderita dengan penyakit jantung. Jadi syarat pertama itu penderita penyakit jantung yang stabil. Maksud stabil itu tidak ada keluhan dalam 3 bulan terakhir. Itu yang jelas. Pasien yang sudah pernah pasang ring boleh. Pasien yang sudah pernah di bypass juga boleh. Pasien yang sudah melakukan operasi penggantian katup jantung juga boleh. Tapi syaratnya tadi itu stabil dalam 3 bulan terakhir, tidak ada gejala dalam 3 bulan terakhir boleh divaksin, nggak ada masalah. Syarat kedua tensinya nggak boleh lebih dari 180/110. Nah masalahnya kebanyakan pasien kita itu cemas, begitu mau divaksin periksa darah tensinya tinggi. Betul. Ya dokternya nggak berani tentunya, verifikatornya untuk melakukan tindakan vaksinasi. Ya, jadi syaratnya sebenarnya itu aja, tensinya terkontrol dengan baik di bawah 180/110 dan tidak ada keluhan atau gejala dalam waktu 3 bulan terakhir. Nah, dok ini sebagai informasi aja, semisal nih dok, nih. Kalau kondisi itu dipaksakan untuk vaksin, sebenarnya apa sih dok yang terjadi biar masyarakat di luar juga paham sebenarnya kalau kamu dipaksakan vaksin ini loh yang dikhawatirkan. Ya. Apa sih dok? Takutnya pertama kalau divaksin, kalau dia lagi sesek, divaksin, nanti keluhannya bisa bertambah penyakit jantungnya. Itu takut kita begitu ya. Pertama karena vaksin itu terkadang menimbulkan rasa nyeri, walaupun pada mayoritas kasus tidak ya. Takutnya nanti gejala penyakit jantungnya tambah berat. Itu yang paling kita takutkan. Kalau dia masih ada keluhan. Tapi kalau nggak ada keluhan, biasanya aman. Saya banyak pasien saya yang sudah divaksin, yang sudah di bypass, yang sudah pasang ring, ada yang sampai 7 lagi ringnya, semuanya tidak ada masalah divaksin. Asal syaratnya mereka tidak ada keluhan memang saat mau divaksin. Itu sudah syarat mutlak lah ya. Ya mutlak, harus stabil, nggak ada keluhan sama sekali. Ya kalau ada keluhan pun mungkin tidak bermakna ya, misalnya ya, bahasanya buka ngos-ngosan sekali, ya. Misalnya pasien sakit jantung kan ada yang gejalanya yang sama sekali nggak hilang tuh ada. Ya itu yang gimana? Ya jadi misalnya saya tuh dok kalau jalan jauh dikit sesak ya memang begitu sakit jantungnya. Tapi kita anggap itu dalam 3 bulan terakhir begitu-begitu saja, tidak ada perburukan atau perberatan. Itu maksudnya yang stabil itu. Kita kategorikan aman dok. Aman ya. Walaupun sebenarnya dia ada keluhan. Iya. Tapi dalam 3 bulan sebenarnya keluhannya itu aja. Itu aja stabil ya, nggak ada perburukan. Itu maksudnya. Ya. Beda kalau kayak yang sudah 3 bulan. Misalnya 3 bulan ini nggak ada, seminggu yang lalu sesek gitu. Itu yang nggak boleh. Oh siap. Ya. Ya karena pasien tadi memang saya tidak tanya lebih jauh terkait itu. Nah tapi mungkin kalau saya bertemu dengan kasus yang lain mungkin kita akan coba rekomendasikan, karena kan vaksin ini kan dijatah oleh pemerintah ya dok. Benar. Saat dibatalkan pasti sudah diberikan kepada orang yang lain. Nah untuk menunggu ini kan juga lama dok ya. Nah terus dok kalau misalnya mereka tidak divaksin nih karena kondisi penyakit jantungnya. Nah, kalau dari dokter sendiri bagaimana dok menyarankan mereka ini tetap aman dok selama pandemi COVID dok? Ya, kalau yang memang nggak bisa kita vaksin
pasien tidak bisa sama sekali diberikan vaksinasi, ya dia harus menjalani prokes dengan ketat tentunya. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan makan bersama, itu yang paling penting ya. Karena di Amerika ada penelitian sekitar 50% penderita COVID yang masuk di rumah sakit ada riwayat makan atau pergi ke tempat umum dalam waktu 2 minggu sebelumnya. Jadi biasanya makan ke restoran, ke kafe, ke pub, atau kemana pun. Itu statistiknya di Amerika. Saya nggak tahu, di kita nggak ada yang buat, tapi di Amerika mereka sudah diteliti. Jadi 50% itu pasiennya memang tidak menjalani prokes dengan benar sebenarnya yang kena COVID itu. Iya. Ya, jadi memang makan di tempat umum itu resikonya tinggi karena saat makan kita pasti buka masker, cerita-cerita dan sebagainya. Nah, itu tuh resiko penularannya sangat tinggi sebenarnya. Makanya ini kan ada peraturan, saya baca kemarin di detik.com di Jawa Barat, di Bandung ya, terutama kalau saya nggak salah, itu makan hanya boleh bawa pulang, nggak boleh makan di tempat lagi di Bandung karena mereka kasusnya luar biasa melonjaknya ya, tinggi sekali. Jadi memang makan di tempat umum itu resikonya lebih tinggi. Nah, jadi take away lebih aman sebenarnya bagi penderita-penderita penyakit jantung yang memang tidak bisa mengikuti program vaksinasi ya, jaga prokes secara ketat ya. Itu aja dok ya kuncinya. Ya, itu aja kuncinya. Kalau pengen makan ya bungkus bawa pulang, udah aman, lebih aman. Ya, jadi intinya pasien dengan atau penderita atau masyarakat dengan riwayat penyakit jantung tidak perlu khawatir dok ya untuk vaksinasi. Betul. Asal itu tadi terkontrol ya dok ya, tidak ada keluhan dan sebagainya. Dan juga untuk aktivitas sehari-hari juga tidak perlu khawatir selama menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya dok. Benar sekali. Nah, mungkin ini informasi terakhir nih dok yang mungkin dokter bisa sampaikan kepada sobat RSPB di manapun berada. Terkait dengan penyakit jantung itu sendiri dok, mungkin ada edukasi yang bisa diberikan karena kan sekarang orang atau masyarakat di luar tidak mengenal usia sekarang dok, penyakit jantung sudah semakin banyak ya, dan yang terkena juga sudah bukan yang tua-tua lagi dokter, tapi kaum milenial nih dok, dengan berbagai macam pola hidup dari mereka. Nah, mohon edukasi nih dari dokter untuk sobat-sobat RSPB dimanapun berada. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan nih biar kita nggak, ya ibaratnya nggak kena penyakit jantung lah. Benar-benar ya. Itu silakan ya, dokter. Jadi ada cameo yang sangat baik ya. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Karena kalau sekali sudah kena penyakit jantung, itu mayoritas pengobatannya seumur hidup. Ya. Jadi pencegahan penting sekali. Nah, pencegahan penyakit jantung koroner ini sebenarnya gampang diucapkan, tapi sulit kadang-kadang kita laksanakan ya. Ya. Jadi sebenarnya pola hidup sehat itulah dia. Gaya hidup sehat itu yang paling penting. Jadi yang pertama olahraga rutin. Olahraga nggak perlu berat-berat, misalnya jalan kaki aja cukup. Cukup dong ya. Jalan kaki cukup. Nggak perlu main bulu tangkis. Nggak usah bulu tangkis. Jalan kaki 30 menit. 5 kali seminggu. Jadi yang dianjurkan 5 kali seminggu dong. Ya, yang dianjurkan WHO itu olahraga 150 menit 3 sampai 5 kali seminggu. Oke. Jadi mau sekali jalan 50 menit boleh, tapi 3 kali seminggu. Mau lebih juga boleh. Yang dianjurkan WHO itu 150 menit minimal. Bisa lebih bagus. Waktunya tapi minimal. Ya, 150 menit dari WHO. Oke. Itu olahraga. Apa saja boleh. Mau jalan, mau sepeda, mau renang, yang ringan-ringan ya. Lari-lari kecil itu kan olahraga ringan ya. Nggak membutuhkan biaya yang besar ya. Jalan aja sepeda jalan sama sepeda biaya besar ya. Jalan sama lari kecil aja cukup udah. Itu paling jalan aja lah, paling santai. Ya, nggak perlu sepatu khusus kalau jalan, sepatu apa aja bisa santai. Ya, itu aja cukup. Satu pertama olahraga. Yang kedua makanan.
Nah, ini Perbanyak bahaya nih. sayur dan buah. Sayur dan buah dok. Ya, itu dia. Sayur dan buah harus banyak. Makanan yang banyak serat, yaitu sayur dan buah tentunya. Yang banyak serat ini kuncinya. Yang kedua, kurangi asupan gula. Gula dok ya. Ya, Waduh, kemarin kita lihat ada contoh yang bagus tuh dari Cristiano Ronaldo ya. Saat dia konferensi pers Minuman soda, menjelang dok, ya? pertandingan minuman soda. Karena minuman soda ini gulanya tinggi ya. Bahaya. Dia kasih acungkan aqua ya. Dia nggak pernah memang dok minum soda itu. Nah, itu dia. Jadi kurangi asupan gula. Yang ketiga, hindari makanan yang kadar lemaknya sangat tinggi. Oke. Contohnya jeroan. Jeroan tuh kadar lemaknya, kolesterolnya sangat tinggi. Kemudian otak juga sangat tinggi. Jadi kalau orang Padang tuh suka makan gulai otak. Nah, Itu dok, ya, bahaya Nah, itu deh. kolesterolnya tinggi sekali itu. Coto Makassar itu ya. Coto Makassar kalau dagingnya masih lumayan. Oh, dagingnya. Tapi Nggak kalau boleh apa, jeroannya yang bahaya ini. Jeroannya tinggi betul. Sama kuning telur seminggu paling banyak 3 butir, 2-3 butir, jangan lebih. Waduh. Karena kuning telur tuh tinggi kolesterolnya. Bahaya dok yang senang telur tiap hari. Nah, enak. Ada yang makan 2 lagi telur rebus Iya. tiap hari. Itu Telur ceplok 1 hari 2, sehat katanya kan. Siap. Telur itu sebenarnya kalorinya nggak terlalu tinggi, tapi begitu diceplok pakai minyak, langsung tinggi. Loh, kalau direbus gimana dok? Nah, rebus lebih bagus. Oh, boleh aja, Dok, Tapi kuningnya tetap kolesterol tinggi. Jadi Sama walaupun aja, direbus, kuningnya tetap tinggi. Oh, sama Karena aja, Dok, ya. kuningnya. Tapi di kuningnya itu ada vitamin yang bagus untuk mata, Iya. sama vitamin yang bagus untuk vitamin D ya. Iya. Jadi penting juga. Antioksidannya juga tinggi, Dok, Iya, kan tinggi. Jadi 2-3 kali seminggu masih boleh. Nggak apa-apa, Dok, ya. Nah, kuningnya. Tapi kalau putihnya memang mayoritas protein ya. Oh, itu aman aja. Aman, Dok, ya? aman. Jadi kemudian seafood jangan terlalu sering, kecuali ikan. Ikan bebas. Mau banyak-banyak ikan juga nggak apa-apa. Ya, ikan Mahal bagus. juga itu, Dok. Nah, kalau udang, cumi, kerang ini kolesterolnya agak tinggi. Bukan nggak boleh, boleh, tapi ya dikurangi lah sebulan sekali lah, porsinya. Dok, Ya seminggu sekali masih boleh. Masih Tapi jangan hari ini udang, besok cumi, besok kerang. Nah, itu nggak salah juga, Ya, Dok. itu salah. Betul, seminggu Ya. sekali ya ini. Nah, malah daging kolesterolnya nggak terlalu tinggi. Jangan anggap daging itu tinggi, nggak. Udang lebih tinggi kadar kolesterolnya daripada daging sapi maupun daging kambing. Ya. Kuning telur lebih tinggi kolesterolnya daripada daging kambing gitu dia. Jadi kita salah persepsi selama ini. Kalau makan kambing, Takut ya, Dok, ya? langsung nggak ada hubungan. Tapi yang paling tinggi itu otak, nomor 2 jeroan, Wah, bahaya. cumi, udang, kerang, kepiting, itu tinggi. Tapi ikan aman dok ya? Ikan aman, ikan rendah kolesterolnya. Malahan mengandung kolesterol baik dia. Iya. Mengandung omega 3 dan omega 6 yang tinggi ya. Iya, betul. Baik sekali ikan kembung. Paling banyak omeganya itu ikan kembung sebenarnya. Kalah ikan salmon. Itu juga untuk kesehatan jantung juga bagus, kan dok? Bagus, ikan bagus. Konsumsi ikan merendahkan risiko untuk kena penyakit jantung. Wah, Konsumsi ikan. Jadi Siap. sering-seringlah, apalagi di Balikpapan ya, ikannya segar-segar, lautnya juga pencemarannya tidak seperti di daerah lain ya, nggak banyak industri berat. Jadi ya kita bersyukur ini bisa menikmati ikan yang enak dan segar-segar di Balikpapan ini ya. mantap. Jadi itu dok ya, Ya, tipsnya lah ya buat Benar. buat menjaga apa? satu lagi hindari Oh, stres. itu. Wah, Jadi nggak boleh stres. Jadi kalau ada lagi banyak pikiran tapi ya, agak susah tuh dok kayaknya menghindari ya stres, harus Dok. hindari stres. Maksudnya ya, Mungkin dengan cara yang macam-macam. ya liburan kayak sebentar. Walaupun COVID ini Tapi ya susah susah dong ini liburan liburan, lagi COVID ya. Ya minimal cari waktu senggang lah, istirahat ya. Nah, Ya, itu istirahat saja penting ya. ya, Dok, Ya, ya. Baik dokter, buat sobat RSPB dimanapun anda berada, kita sudah ada di penghujung podcast kita hari ini. Jangan lupa podcast akan selalu tetap tayang di channel YouTube-nya Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Jadi jangan lupa dipantengin. Kalau perlu di subscribe, di like, comment, and share. Dan juga kalau tidak salah dari tim kreatif sudah masuk ke Spotify nih, kayak gitu ya. Saya dengan hostnya kali ini Dr. Tian mengucapkan terima kasih pada Dr. Iqbal sudah bisa jadi narasumber dok. Jangan bosan-bosan nanti ke depan kita dengan materi jantung yang berbeda dokter. Nah buat masyarakat di luar sana sobat RSPB, kalau ada pertanyaan kembali atau ada keluhan nih atau menanyakan lebih jauh soal jantung, jangan
segan-segan, jangan takut untuk datang ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan karena kita sudah menjalankan protokol kesehatan, jadi tetap aman dok ya. Aman. Untuk bisa berkunjung, langsung datang ke polinya Dokter Iqbal di Poli Jantung. Nah, bisa ketemu langsung nih kalau yang penasaran. Baik dok, terima kasih. Sama-sama. Kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.